Jangan lupa klik subscribe and klik tanda loncengnya juga. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Rabbi ighfirli warhamni wa tub alayya. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma bimusyahadati asraril muhibin wa bil khalwati allati khasasta biha sayyidinal mursalina hina asraita bihi lailatis syabihir wal ishrin anta rahmata qalbi wazina wa tujib da'wati ya akramal akrami mina wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Allahumma barik lana fi rajaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ahmadu Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita bertemu lagi meskipun di dalam dunia virtual, tapi insyaallah semua keberkahan berlimpah kepada kita semua bagi yang sudah hadir mengisi absensi sekaligus mendengarkan kajian pada malam hari ini. Semoga kita semua diberikan limpahan rahmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Puji syukur atas nikmat yang diberikan kepada Allah untuk kita semua. Nikmat selalu mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam, sehingga kita terus jangan pernah lelah untuk mengecas hati ini, jangan pernah lelah untuk bisa terus mengintrospeksi diri menjadi seorang hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat teriring salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua diberikan syafaat, baik syafaat di dunia maupun syafaat di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah.
yang pada hari ini sedang diberikan ketidaksehatan, yang pada hari ini diberikan sakit, semoga Allah angkat. Yang pada malam hari ini Allah sedang berikan musibah, semoga Allah berikan ketabahan. Yang pada malam hari ini Allah berikan persoalan, semoga dapat menemukan mahrojanya dan memberikan dan mendapatkan solusi-solusi yang sesuai dengan jalan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini belum dipertemukan jodohnya, semoga Allah berikan jodoh yang terbaik. Yang pada malam hari ini juga Allah belum berikan keturunan, semoga Allah berikan keturunan yang sesuai versinya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tema kita pada malam hari ini adalah Rajab, bulan introspeksi diri. Satu tema yang memang wow, keren ya. Satu tema yang Masya Allah luar biasa, keren banget pokoknya. Kenapa? Kenapa pada malam hari ini saya ngambil tema Rajab, bulan introspeksi diri. Baru saja kemarin kita ya dihadapkan oleh tahun baru dari 2024 menuju ke 2025. Dimulainya juga tahun baru 2025 Masehi merupakan momennya juga salah satu bulan yang sangat mulia dalam kalender Islam, yaitu 1 Januari 2025 bertepatan dengan tanggal 1 Rajab 1446 Hijriah bertepatan. Makanya kemarin luar biasa ya, karena malam tahun baru itu berbenturan dengan malam 1 Rajab. Alhamdulillah energi positif terpancar semuanya. Banyak yang mengadakan majlis-majlis zikir, banyak yang mengadakan istighosa. Alhamdulillah menyambut malam 1 Rajab ya, Masya Allah luar biasa sekali. Mudah-mudahan kita yang terus menyambut ya, bulan yang sangat mulia ini, sebulan yang sangat luar biasa lagi, sampai pada hari ini kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita masih dipertemukan dengan bulan Rajab. Kenapa? Sebentar lagi ya kita akan memasuki bulan yang sangat mulia, bulan suci, yaitu bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Masya Allah. Ini ya, kita sekarang sudah berada di bulan Rajab saja kita masih beruntung. Banyak sahabat, saudara, teman karib dan lain sebagainya, mereka belum sempat memasuki bulan Rajab, tapi Allah sudah memanggil mereka. Kita yang masih diberi kesempatan sampai hari ini, sampai sudah 2 Rajab, bersyukur sekali insya Allah. Kenapa? Karena di dalam surat At-Taubah ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, bulan Rajab sebagai salah satu bulan yang istimewa. Karena sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah itu ada 12 bulan. Dalam bulan Islam ada 12. Dalam ketetapan Allah, di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antara 4 bulan haram. Apa aja 4 bulan haram? 4 bulan haram ini adalah bulan yang sangat istimewa. Bulan-bulan tersebut adalah bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan sekarang yang sudah kita masuk bulan apa? Bulan Rajab.
bulan Rajab. Ada keistimewaan apa di dalam sehingga Allah sampai ada 4 bulan yang diistimewakan, salah satunya adalah bulan Rajab ini. Ada keistimewaan apa di bulan Rajab sehingga Allah mengistimewakan bulan ini? Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa bulan Rajab itu disebut oleh Allah sebagai bulan yang istimewa? Yang pertama, Rajab asal katanya adalah tarjib yang artinya terhormat. Ada juga yang mengatakan Rajab sebagai bulan pencurahan, di mana di dalam bulan itu Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada orang-orang yang mau bertobat di bulan ini. Maka kembali ke tema yang tadi, Rajab bulan introspeksi diri. Rajab sebagai bulan untuk kita mengoreksi diri. Rajab ini adalah bulan pengampunan, bulan pertaubatan. Sebelum kita menghadapi bulan Ramadan, Allah sebenarnya mengajarkan kita untuk apa? Untuk membersihkan diri, untuk mengintrospeksi diri. Takut-takut jangan-jangan di bulan-bulan yang lalu banyak kemaksiatan dan dosa-dosa yang kita lakukan, baik yang sengaja ataupun tidak, yang kita lakukan. Introspeksi diri. Ini bulan yang bagus, ya. Kenapa? Di sini di bulan Rajab ini Allah mencurahkan rahmat dan ampunannya kepada siapa? Kepada orang-orang yang mau bertaubat di bulan ini. Kalau yang nggak mau ya nggak apa-apa. Setiap perbuatan pasti ada pertanggungjawabannya. Itu saja sih. Mungkin oke, dia lancar-lancar aja di dunia, nggak ada masalah. Dia nggak beribadah juga nggak apa-apa, no problem, ya nggak apa-apa, no problem. Nanti diperhitungkan di hari perhitungan, ya. Makanya bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau. Kalau orang-orang yang nggak mau, terserah. Ini hanya untuk orang-orang yang mau bertobat. Kalau kita pengen dekat dengan Allah, bertaubatlah. Bahkan Rasulullah setiap hari itu membaca istighfar, minta ampun, bertaubat kepada Allah. Meskipun beliau sudah dimaksum, sudah dijamin masuk surga oleh Allah, tetap beliau beribadah dengan biasa. Ya, jadi Rajab ini adalah bulan yang baik untuk mengintrospeksi diri, minta ampun, bertaubat nih. Di beberapa bulan yang lalu mungkin kita banyak kesilapan. Di bulan lalu mungkin kita lebih banyak mengejar-ngejar dunia. Di bulan lalu kita lebih banyak jauhnya. Di bulan lalu mungkin kita dalam berbisnis masih dengan jalan-jalan kecurangan. Perilaku kita, adab kita, pola pikir kita masih belum kita perbaiki, belum kita introspeksi diri. Coba deh renungkan pada malam hari ini. Pas nih kajiannya, temanya pas, disesuai dengan bulannya juga bulan Rajab nih, pas. Nanti ada amalan-amalan ya. Nanti ada amalan-amalan yang kita jika ingin kita mau mengamalkannya di sepanjang bulan Rajab ini, no problem. Ya, tapi jangan berharap pahala, ya. Lakukan saja dengan ikhlas. Memang kita beribadah untuk mengharapkan pahala, ya. Padahal yang menjadi takaran, yang menjadi ukuran adalah keikhlasan.
Loh gue beribadah begini juga gue karena pengen dapat pahala. Pahala apa? Puasa. Puasa berapa? Puasa seminggu. Ya, puasa seminggu 10 hari di bulan Rajab. Boleh-boleh saja Rasulullah, tapi tidak menganjurkan. Ya. Bahkan ada satu kisah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk di majlis, datanglah seseorang yang dulu tahun dulu dia pernah bertemu dengan Rasulullah dan ini adalah pertemuan yang kedua. Ketika dia berada di pertemuan yang kedua, orang ini nampak kurus. Yang pertama kali Rasulullah bertemu, dia sangat gemuk. Dan sekarang pertemuan yang kedua, dia nampak kurus. Apa kata dia? Dan Rasulullah bertanya, wahai Fulan bin Fulan, apa yang membuat engkau kurus? Apa yang membuat engkau seperti ini? Dulu aku melihat engkau berisi dan gemuk. Kenapa engkau? Ya Rasulullah, aku berpuasa di bulan Rajab ini sebulanan penuh. Sebulanan penuh. Tapi Rasul tidak menganjurkan. Ya. Rasul bilang 1 atau 2 kali. Ya. Ini. Ya. Artinya inilah, hati-hati kita ketika menyimak hadis-hadis yang memang tidak kuat sanadnya, perawinya, ya. Jadi seperti itu. Jadi bulan Rajab ini kita jadikan momen terbaik buat kita untuk introspeksi diri. Yang kedua, Rajab juga disebut sebagai nama sungai di surga. Airnya lebih putih dari susu dan rasanya manis. Seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpuasa sehari di bulan Rajab, maka dia dapat minum di sungai itu. Ya. Yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada malam Mi'raj, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sebuah sungai yang airnya lebih jernih, lebih manis dari madu, lebih sejuk dari air batu, dan lebih harum dari minyak wangi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, untuk siapakah sungai ini? Maka Jibril menjawab, ya Rasulullah, sungai ini untuk orang yang membaca salawat kepadamu di bulan Rajab. Insya Allah, luar biasa ya. Yang keempat, di bulan Rajab terdapat keistimewaan, di antaranya pahala jika melakukan puasa di bulan Rajab. Ya. Ada keistimewaannya ya bagi yang berpuasa. Ya. Yang terakhir, Rajab dikenal juga sebagai bulan introspeksi, evaluasi diri dan menilai diri. Dari sekian bulan ketika masuk Rajab, evaluasi. Setiap apapun ada evaluasinya ya. Laporan, hasil acara pasti dievaluasi. Setiap diri pasti dievaluasi. Ketika menemukan kekurangan, ketika menemukan kesalahan, ketika menemukan ketidaktepatan, introspeksi diri, perbaiki, evaluasi namanya. Ya, maka di bulan Rajab ini nih, yuk kita sama-sama pada malam hari ini kita mengintrospeksi diri. Siapa tahu ada maksiat yang masih kita lakukan. Sahabat surgaku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di bulan ini, di bulan Rajab, karena istimewanya kita dianjurkan untuk menghormatinya.
Dengan cara apa? Dengan menghindari perbuatan dosa dan meningkatkan amal ibadah kita. Kenapa bulan-bulan ini disebut bulan haram? Karena ada larangan-larangan khusus yang diberlakukan. Terutama itu larangan berperang. Ya. Jadi zaman Rasulullah bulan haram ini dikatakan bulan haram ini karena nggak boleh perang waktu itu. Ya. Kecuali dalam keadaan darurat atau dalam keadaan membela diri. Ya. Itu. Bulan ini juga kita dianjurkan untuk apa? Untuk menjauhi ya, dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Maka bulan Rajab ini kita harus introspeksi diri. Ada 3 yang harus kita introspeksi diri. Ada 3. Mudah-mudahan cukup. Dengan 3 ini cukup kita bisa introspeksi diri. Kenapa? Kalau banyak-banyak nanti nggak paham. Ya, jadi 3 aja. Mudah-mudahan cukup kajian kita pada malam hari ini ya. Introspeksi yang pertama adalah coba kita introspeksi diri kualitas ibadah kita. Coba cek amal kita, sedekah kita, puasa kita, sholat kita, cek. Itu dicek. Jangan-jangan masih banyak yang kurang. Cek nih pada malam hari ini yang pertama. Duduk gelar di sejadah minta ampun sama Allah. Ya Allah, bantu saya dalam memperbaiki ibadah saya. Ketika kita sholat Allahu Akbar, baru juga Allah, kemudian kebayang sesuatu yang dia lupa. Tadi gua naruh sesuatu di mana ya? Itu dalam keadaan Allahu Akbar. Sholat kita belum khusyuk. Belum khusyuk. Hanya sebagai lepas dari tanggung apa ya namanya, gugur kewajiban. Cek kekhusyuan kita ya, Masya Allah. Coba kita lihat dari kisahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab ini memiliki tingkatan sholat khusyuk yang sangat tinggi sehingga dia tidak pernah merasa sakit saat panah dicabut dari tubuhnya ketika dia sedang sholat. Ini kenapa? Karena saking khusyuknya. Umar bin Khattab sebagai seorang sosok yang tetap sholat meskipun luka parah akibat tikam. Ditikamnya oleh siapa? Ditikamnya oleh Abu Lulu'ah, seorang budak dari Persia. Saat sedang memimpin sholat subuh berjamaah di Masjid Nabawi Madinah, penusukan itu terjadi pada tanggal 26 Zulhijjah tahun 23 Hijriah atau tahun 644 dalam kalender Masehi. Ya, Masya Allah. Saking khusyuknya. Sudahkah kita nyampe ke situ? Ketika Allahu Akbar, duh, naruh kunci motor di mana nih? Lupa. Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Ingat lagi. Tadi gua ngomong apa masih ini mau gua sampein, lupa apa ya?
Makanya di praktik sholat khusyuk yang dulu pernah saya kaji, harus benar gerakannya, harus benar ucapannya. Ya. Kalau kita udah benar bacaannya, benar ucapannya dan sebagainya, maka bertahap nanti tingkat kekhusyuan kita. Gitu. Kalau kita tidak bisa seperti Umar bin Khattab, setidaknya kita sudah ketika Allahu Akbar kita mengakui bahwa kita sedang sholat. Itu saja dulu. Yang kedua, introspeksi kualitas perilaku dan perbuatan kita. Hati-hati. Ini yang kedua nih. Merasa ibadahnya udah baik juga nggak baik. Merasa amalnya banyak juga jangan. Merasa dia lebih tahu perbuatan setan jangan ditiru. Ngaji mah ngaji tapi ucapan nggak pernah dijaga. Ngomongnya ke sana sini, ahli ghibah. Perbuatannya katanya dermawan, tapi pelit sama keluarga. Umroh berkali-kali, tapi hanya sebagai apa? Ingin dilihat orang. Cek tuh, introspeksi diri tuh. Kualitas kita sehari-hari. Ngaku orang penting. Nyatanya apa? Hanya memperjuangkan dirinya sendiri. Ngakunya sibuk, padahal kesibukannya dibuat diri sendiri. Enggak ada waktu untuk mengkaji Al-Quran, enggak ada waktu untuk masuk ke dalam majelis-majelis. Dianggap, dongeng belaka. Cek perilaku kita sama orang tua, sama saudara, sama tetangga, sama orang terjauh kita yang masih ada hubungan saudara. Cek. Dia manis di muka orang lain tapi buruk di keluarga sendiri. Cek. Bagaimana perilaku kita. Nih bulan yang baik. Dia baik loh. Sering beramal ini. Kata siapa di belakang mah dia sama doyan, gitu kan? Ya. Ini introspeksi, kualitas perilaku dan perbuatan. Yang ketiga kita introspeksi kualitas pikiran kita. Saya pernah bilang tuh, ada 3 pola kalau hidup kita mau bahagia. Pola yang pertama, ya. Pola pikir, pola makan, pola gerak. Tapi yang kita ambil pola pikir. Coba perbaiki kualitas pikiran kita. Apakah kita masih sering berburuk sangka sama Allah? Atau kita masih sering berburuk sangka juga dengan manusia? Ada seorang nenek-nenek tua datang ke masjid dengan pakaian yang memang kalau di analogikan nih seperti apa ya, pengemis. Si nenek tua ini kayak pengemis, dia kayak pengemis. Kemudian apa? Kemudian dia datang ke masjid, ya. Sedangkan pengurus masjidnya itu pada hari itu memang habis sholat Jumat, ya. Habis sholat Jumat, pengurusnya itu lagi ngitung duit kotak masjid, ya. Dia lagi ngitung duit kotak masjid, belum lama ngitung si nenek-nenek ini datang dengan pakaian seperti pengemis. Maka si pengurus ini berpikir bahwa nenek tua itu, dia pikir mau minta amal. Tapi apa? Ketika si nenek itu sudah menghampiri si pengurus ini, dia memberikan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hampir saja si pengurus, maaf nek, tidak menerima sumbangan. Gitu. Bukan ternyata. Kemana? Apa yang ketika si nenek ini mengucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam. Kemudian tanpa basa-basi si nenek
menyodorkan amplop tebal yang berisi uang. Seberapa buruknya pikiran kita hanya melihat fisik seseorang dalam berpakaian. Dan itulah yang terjadi pada saat ini kita. Guru saya pernah cerita, dia pura-pura pakai baju compang-camping datang ke penjualan apartemen. Kemudian dia bertanya kepada si sales marketing ini, dia mau beli. Bukannya disambut karena pembeli adalah raja, ditertawain. Dalam hati si sales marketing ini, mampu apa? Mampu apa? Terkadang kita melihat seorang ini dengan sebelah mata, tapi tidak dengan hati. Apapun wujudnya, apapun bentuknya seseorang ini, jangan pernah terlintas di pikiran kita apa? Berburuk sangka. Makanya kita jangan pernah suuzon kepada manusia, apalagi kepada Allah. Kadang kita begini nih, berburuk sangka kepada Allah nih. Allah nggak adil. Iri gitu dengan orang-orang yang keluarganya bahagia, kaya gitu ya. Ingat nih, semua sudah ada garis takdir yang sudah Allah berikan. Bagaimana kita merubahnya? Emang bisa? Bisa. Kenapa enggak? Ini seperti itu. Jangan pernah berburuk sangka kepada Allah dan orang lain. Makanya kita introspeksi diri nih di bulan Rajab dengan apa? Dengan memperbaiki kualitas pikiran kita. Ada satu buah syair ungkapan yang sangat indah yang pernah saya baca dalam satu buku. Ya. Ada satu buah ungkapan yang sangat indah dari seorang ulama salafus saleh yang hidup pada waktu itu di generasi tabi'in. Salafus saleh ini mendapat julukan Syekhul Islam. Siapakah dia? Dia adalah Muhammad bin Sirin rahimahullah. Ya. Dalam nasihatnya ini sangat indah sekali. Apa yang beliau katakan? Jika kamu mendapati sesuatu yang tidak menyenangkan tentang saudaramu, maka carilah 1 sampai 70 alasan untuk memaafkannya. Jika kamu menemukan alasan-alasan itu, maka bersyukurlah. Tapi jika tidak, apa yang harus kita lakukan? Katakanlah, mungkin dia punya alasan yang tidak aku ketahui. Itu. Gak usah perlu berburuk sangka. Ini si anu mau udah bunuh, lu tahu nggak? Cari ketika kamu mendengar dari sahabatmu begini, yang tahu nggak? Si itu tuh kaya itu karena ini. Maka kita jangan langsung menanggapi, masa si iya ya, dari tahu dari mana lo? Gitu. Ya, carilah 1 atau 70 alasan untuk memaafkan dia. Artinya bukan karena kita tidak percaya, tapi tidak berburuk sangka. Artinya gini, kita sikapnya gini, jangan sok tahu, siapa tahu dia itu sekarang hidupnya meningkat karena dia kerjanya baik. Jangan ini dulu gitu. Jangan langsung menjudge seseorang, wah kayaknya nih kemarin-kemarin nih orang kayaknya biasa-biasa aja, tapi sekarang udah kebeli nih rumah baru, mobil baru. Jangan-jangan nuyul, jangan-jangan dia sugihan nih. Langsung aja menjudge kayak gitu, ya. Jangan-jangan dia aja, maka jangan beraneka ragam pikiran, jangan. Ya. Jangan segitu, bukan itu. Artinya cari 1 sampai 70 alasan untuk bisa memaafkannya.
Siapa tahu dia bisnisnya meledak, siapa tahu dia dapat warisan, kan bisa. Carilah. Kalau kita nggak ketemu katanya, kata siapa? Kata Muhammad bin Sirin, kalau nggak ketemu katakanlah mungkin dia punya alasan yang nggak saya ketahui. Gitu aja. Jangan ditanggapi orang-orang yang mau mulai gibah. Ya, jangan ditanggapi. Makanya nih, disinilah perbaiki pikiran kita. Selalulah berpikiran positif, positif thinking. Jangan positif, ya, yang enggak, jangan negatif ya, insyaallah. Sahabat, inilah 3 introspeksi yang harus kita lakukan di bulan Rajab ini. Mumpung kita masih dipertemukan di bulan Rajab ini. Ayo kita sama-sama introspeksi diri, kita sama-sama memperbaiki diri, khususnya yang 3 ini. Kualitas ibadah kita bagaimana, perilaku kita bagaimana, dan pola pikir kita bagaimana. Kalau kita menemukan dari 3 ini yang memang ada, segera kita introspeksi diri dan bertaubat kepada Allah, kita minta ampun. Kita minta ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Yuk, sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, mudah-mudahan ilmu yang tadi saya sampaikan bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Apabila ada yang salah, tolong ditegur dan dikoreksi. Jika benar itu datangnya dari Allah. Yuk, sebelum kita tutup kajian pada malam hari ini, kita baca aurat di bulan Ramadan. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita diberikan keberkahan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amalan-amalan bulan Rajab yang saya kirim itu sudah ada di grup. Silakan diamalkan sepanjang bulan Ramadan ini. Tidak harus ngoyoh, tapi pelan-pelan, tapi terus, daripada kita sekali tapi ngoyoh, ya. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Amalan ini dibaca pagi dan sore, ya. Subuh atau habis maghrib boleh. Sebanyak berapa? Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, dibaca sebanyak 70 kali, ya. Itu istighfar Rajab. Ini yang disebut dengan istighfar Rajab. Astagfirullahaladzim. Habis sholat subuh, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya, Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Kemudian tasbihnya di bulan Rajab dibaca pagi dan sore tanggal 1 sampai tanggal 10, baca Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum, Subhanallahil hayyul qayyum. Ini 100 kali. Di tanggal 11 sampai 20, Subhanallahil ahadis somad, Subhanallahil ahadis somad, Subhanallahil ahadis somad. Ini. Kemudian di pagi hari dan sore hari tanggal 20 sampai 37 Rajab, tanggal 30 Rajab, Subhanallahil raufi, ya. Subhanallahil raufi, ya. Ini dibaca 100 kali juga. Kemudian baca doa bulan Rajab, ya. Yang tadi alhamdulillahirabbil alamin, ya, yang tadi saya bacakan di awal muqaddim. Ini udah saya share ya di grup, ya. Kemudian ini dibaca pada setiap tanggal 27 bulan Rajab. Allahumma, atau setiap habis sholat juga nggak apa-apa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balikna Ramadan. Ini. Kemudian amalannya apa? Amalan yang dibaca 35 kali pada Jumat terakhir bulan Rajab. Saat khotib duduk antara 2 khutbah, apa yang harus kita baca? Ahmadur Rasulullah, Muhammadur Rasulullah. Ini amalannya. Mudah-mudahan kita istiqomah, ya.
sepanjang bulan Rajab kita amalkan ini. Mudah-mudahan ada keberkahan di dalamnya. Wallahu alam bissawab. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.